Letkol Gustav Adolf Manulang, Ajudan Jenderal Nasution yang digantikan Pierre Tendean. Letkol Gustav Adolf Manulang berasal dari Desa Matiti, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Lahir di Matiti, tanggal 9 September tahun 1928. Tahun 1959 menikah dengan Ninin. Dari pernikahan Gustav Ninin, dikaruniakan dua anak, Augusta Monalisa Slimatiti Boru Manulang, dan Patuan Mangaraja Gustav Mangapul Manulang. Gustav mendaftar tentara di Bandung, lalu pendidikan penggemblengan di Kota Malang. Selesai pendidikan ditugaskan kembali di Bandung. Kariernya sangat cemerlang, atas kepintarannya dia didaulat negara mengikuti berbagai kursus militer, baik di dalam maupun di luar negeri, ke Amerika Serikat, Jepang, Inggris dan beberapa negara lainnya. Maka jadilah dirinya salah satu penerbang dari Angkatan Darat yang mampu memiloti pesawat tempur. Tak heran dirinya jadi rebutan petinggi militer waktu itu, sempat menjadi Ajudan Jenderal Ahmad Yani, lalu menjadi Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Tahun 1962, Kongo bergejolak. Indonesia mengirim bala bantuan tentara yang dipimpin Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolin Sobirin Mokhtar. Kontingen Garuda yang ketiga terdiri atas Batalion 531 Riders, Satuan-Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, Batalion Kavaleri 7, dan unsur bantuan tempur yang dipimpin langsung Gustav. Suatu hari terjadi serangan mendadak ke markas Garuda 3. Pertempuran dan tembak-menembak terjadi tengah malam. Markas Garuda 3 terkepung. Semua personil merapatkan barisan, berusaha menangkis serangan tersebut. Serangan dilakukan oleh sekitar 2.000 orang, hasil gabungan 3 kelompok pemberontak. Sedangkan markas Komando Garuda 3 dipertahankan sekitar 300 personil. Sesegera mungkin, dibentuk tim berkekuatan 30 orang personil, sebagai tim bayangan sekaligus tim terdepan untuk pengejaran, hingga ke markas pemberontak. Mereka bergerak dengan perlengkapan garis satu untuk pengejaran. Semangat tinggi dan berkobar kelihatan jelas di wajah-wajah mereka yang terpilih. Mereka menuju kawasan wilayah tak bertuan, yang menjadi daerah kekuasaan pemberontak, dan juga merupakan daerah terlarang bagi pasukan PBB. Pasukan ini dipimpin Gustav dengan dibantu 5 orang letnan. Dengan penyamaran, layaknya kumpulan suku pengembara. Pasukan ini bergerak dalam 3 kelompok. Badan dan wajah mereka digosok arang sehingga hitam dan menyerupai penduduk asli. Ada yang berpakaian ibu-ibu dan menjunjung bakul sayuran daun singkong. Mereka bergerak melalui pinggiran danau di daerah tak bertuan. Memasuki senja, personil bermalam di pinggiran danau sambil mengatur strategi penyerangan. Di kejauhan terlihat kelip-kelip lampu-lampu dari markas pemberontak. Persiapan penyerangan dari danau dengan menggunakan kapal yang dicat hitam-hitam dipersiapkan. Saat melakukan serangan itu, Gustav gugur. Naas saat dia hendak melewati tembak-menembak antara pemberontak dengan pasukan militer PBB itu, Gustav posisi di tengah hutan belantara membawa mobil jeep. Jalannya berbatu-batu sementara setir mobil yang dikendarainya lepas. Akhirnya, dia terpaksa meloncat ke sebelah kiri, karena setir posisi sebelah kiri. Tetapi, saat itu pemberontak menembaknya, dan tak berapa lama suara ranjau meleduk, persis di sebelahnya dan mengenai tubuh Gustav. Malang tak dapat ditolak, tubuh Gustav bersimbah darah. Sempat masih bertahan dibawa ke rumah sakit bahkan sempat masih berinteraksi dengan seorang pendeta. Gustav masih sempat melepas dan menyerahkan jam tangannya untuk diserahkan kepada keluarga, kemudian dia gugur. Jenazahnya dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, setelah sebelumnya disemayamkan di rumah mertuanya, Dr. F.L. Tobing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Letkol Gustav Manulang, gugur di misi bala bantuan kontingen Garuda 3 di Kongo, Afrika. Meninggal di usia amat sangat muda, 35 tahun,
tepatnya tanggal 19 Mei tahun 1963. Dia meninggalkan istri dan sepasang anak yang saat itu masih bayi 5 tahun dan 6 bulan.